Teman-teman, di video yang kedua mengenai unit link, saya akan menjelaskan ke teman-teman hal yang sering jadi kesalahpahaman di luar sana, gitu. Kebanyakan dari teman-teman yang punya polis asuransi jiwa berpikir bahwa, saya cukup menyetor atau membayar premi selama 10 tahun. Setelah itu saya nggak perlu lagi bayar premi sampai akhir pertanggungan. Misalnya kalau saya di cover sampai usia 99 atau sampai usia 85, ya udah saya cukup bayar 10 tahun, habis itu udah nggak perlu bayar lagi. Oke, apakah betul seperti itu untuk produk unit link? Oke teman-teman, jadi sebenarnya premi yang teman-teman bayar itu untuk nutupi biaya apa aja sih? Yang pertama adalah biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini adalah biaya untuk membayar operasionalnya si perusahaan asuransi. Dan biaya akuisisi ini cukup dibayar nasabah selama 5 tahun pertama. Habis itu udah lunas. Lalu premi itu juga untuk nutupi biaya apa? Biaya asuransi, teman-teman. Oke, ini justru komponen biaya yang paling penting dalam hal seseorang menjadi nasabah perusahaan asuransi. Dan yang ketiga adalah nih minor ya, biaya admin. Oke, saya mau lebih menjelaskan tentang biaya asuransi. Prinsipnya yang namanya biaya asuransi, ketika seseorang itu mau di cover oleh perusahaan asuransi, maka dia harus membayar yang namanya biaya asuransi. Contoh, misalnya nasabah mau di cover sampai usia 55 saja. Artinya ya dia harus membayar biaya asuransi gitu ya dalam hal ini premi bayar sampai dengan usia 55 teman-teman. Tapi kalau misalnya katakan ada nasabah yang mau di cover sampai dengan usia 99, ya artinya nasabah juga harus membayar biaya asuransi sampai dengan usia 99. Begitu teman-teman. Oke, saya kasih contoh. Katakan misalnya nasabah berusia 30 tahun. Oke, kemudian nasabah ini memiliki polis yang mana dia di cover atau ditanggung sampai usia 99 misalkan. Lalu nasabah ini dia membayar premi dong. Oke, nah dia membayar premi, terus dia membayar ya. Katakan dia membayarnya itu hanya mau sampai dia usia 55 saja. Oke, dia bayar terus sampai usia 55. Oke. Dan di sini dia mau berhenti. Dia nggak mau bayar premi lagi. Oke. Apakah bisa seperti ini teman-teman? Jawabnya adalah bisa iya, bisa tidak. Ya, tergantung teman-teman. Tergantung apa? Tergantung kinerja investasinya. Ingat teman-teman, ini adalah produk unit link yang mana sebenarnya sebagian dari premi yang teman-teman setor ke perusahaan asuransi itu diinvestasikan oleh si perusahaan asuransi. Dan kalau misalnya hasil investasinya cukup baik sesuai dengan harapan, di mana ya tentunya ketika di sini tercreate ada hasil ya, hasil investasi gitu ya teman-teman ya. Nanti diharapkan si hasil investasi inilah yang akan membiayai, nutupin gitu loh teman-teman, si biaya asuransi sampai nasabah tersebut berusia 99. Karena ingat, ketika seseorang ingin di cover sampai usia 99, dia harus membayar biaya asuransi sampai usia 99. Jadi ketika dia sudah stop menyetor di sini, tapi karena ada hasil investasi yang terbentuk, maka hasil investasi inilah yang akan menutupi biaya asuransi tersebut sampai akhir masa asuransi. Pertanyaannya, kalau misalnya ternyata hasil investasinya anjlok, ya, saya gambar petir ya, anjlok, gak bagus, kinerja unit link, saham dan sebagainya di pasar anjlok. Pertanyaannya, apakah pasti nasabah bisa stop membayar premi di usia 55? Belum tentu teman-teman. Bisa jadi karena ternyata hasil investasinya tidak cukup, ya tentu kita ada hitung-hitungannya. Ketika hasil investasi ini minim,
sudah pasti tidak cukup untuk menutupi biaya asuransi sampai dengan usia 99, teman-teman. Itu sebabnya ada kemungkinan nasabah masih harus menyetor premi, teman-teman. Sampai usia berapa? Apakah sampai di titik ini? Ataukah di titik di sini? Ataukah di titik ini? Tergantung, teman-teman, kinerja investasi di pasar. Seperti itu. Jadi intinya saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa kalau misalnya teman-teman membeli produk unit link dan di situ ada yang menjanjikan bahwa teman-teman cukup membayar premi 10 tahun saja gitu ya. Nah itu teman-teman mesti cek lagi apakah betul demikian. Mengingat yang namanya kinerja investasi itu banyak ketidakpastian di situ. Ya kan, hasil investasi teman-teman bisa baik, bisa juga mungkin so-so gitu ya, atau bisa juga minus teman-teman. Jadi sekali lagi pada prinsipnya ketika seseorang mau di cover oleh perusahaan asuransi, ya dia harus terus membayar biaya asuransi sampai dengan akhir masa pertanggungan. Syukur-syukur kalau misalnya ternyata hasil investasi yang terbentuk itu cukup besar sehingga dia bisa stop menyetor premi pada waktu yang cukup singkat, dan dari hasil investasinya lah yang akan meneruskan untuk membiayai polis tersebut. Di mana teman-teman akan menerima laporan dari perusahaan asuransi setiap bulan ataupun setiap tahun yang akan memberitahukan ke teman-teman performance dari portfolio investasi yang ada di polis teman-teman. Mudah-mudahan sekarang teman-teman sudah lebih jelas mengenai berapa lama kita harus membayar premi untuk polis unit link kita.